بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita terakhir sampai pada babu su'udzanni bil muslimin, yang pertemuan yang lalu bulan Februari, yaitu bab suudzon kepada orang-orang muslim. Suudzon kepada orang-orang muslim merupakan dosa besar. Dan saat ini kita sampai pada babu ma jaa fil kadhibi 'ala Allahi aw 'ala rasulih. Bab tentang berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullah membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qaulullahi ta'ala wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Dan siapakah orang yang paling zalim di antara orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah dengan kedustaan. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat nanti kau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka menjadi gelap, wajah-wajah mereka menjadi hitam. Dan beliau juga membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku bukan seperti berdusta kepada selainku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan muta'ammid, dengan sengaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa, maka bookinglah, siapkan maq'adahu, tempatnya, minan nar, di neraka. Wali Muslim dari Imam Muslim an Samurah ibni Jundub radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari sahabat Samurah bin Jundub secara marfu', sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni bihaditsin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku sementara dia melihat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dusta, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Dalam riwayat lain, fahuwa ahadul kadzabin, dia adalah salah satu para pendusta. Kita baca syarahnya. Al-kadzibu sifatun dzamimatun. Dusta itu merupakan sifat yang sangat tercela. Wa qad nahallahu anhu, dan sungguh Allah telah melarang dari sifat dusta tersebut. Wal mu'minu la yakunu kadzaban. Seorang yang beriman itu dia tidak akan menjadi orang yang pendusta. Dan di antara bentuk kedustaan adalah bayar utang ya diundur-undur. Janjinya kenapa? Janjinya saya bayar tanggal 5 misalnya. Ternyata diundur tanggal 5, mundur sampai lupa. Ya.
Ini termasuk kedustaan. Kalau kita punya hutang misalnya harus dibayar, kita janji jatuh tempo tanggal 5, kabari tanggal tersebut. Mohon maaf, hari ini qadarullah belum ada uang untuk membayarnya. Ya agar apa? Si yang memberi hutang itu tenang. Kalau kita enggak kabari enggak apa-apa, berarti kita termasuk seorang yang berdusta. Fa idza kana hadzal kadhib 'ala Allah kana 'adamu jurman. Apabila berdusta atas nama Allah, ini merupakan kedustaan, ya, dan a'dhamu jurman, sebesar-besarnya dosa. Fal kadhibu 'ala Allah aw 'ala rasulih min akbaril kabair. Dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya merupakan dosa-dosa besar yang paling besar. Wa ka'an yaqul ahaduhum, sebagaimana misalnya ada seorang berkata, innallaha ahalla kadza aw harrama kadza biduni dalilin min kitabillahi aw sunnati rasulih. Mengatakan sesungguhnya Allah menghalalkan ini dan mengharamkan ini tanpa adanya dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah. Fayunsabu ilallah syai'an lam yaqulhu, menasabkan hukum ini kepada Allah yang mana Allah pun enggak berbicara masalah ini. Fa hadza a'dhamul kadzib, dan ini merupakan kedustaan yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapa orang yang paling zalim, ya, daripada orang yang mengada-ngada atas nama Allah dengan suatu kedustaan. Wa qala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Maka janganlah kalian berkata dengan apa-apa yang disifatkan, yang dikeluarkan oleh lisan-lisan kalian, al-kadzib, dengan cara dusta. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, dia tidak akan beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya tatkala kita berdusta atas nama Allah, masalahnya apa hukumnya ini? Antum langsung jawab ini haram tanpa antum mengetahui sebelumnya. Antum takut dikatakan sebagai orang yang tidak tahu, akhirnya menjawab seenaknya sendiri. Ya, ini yang dinamakan dusta atas nama Allah, walaupun antum tidak menasabkan Allah berfirman. Antum mengatakan ini halal, ini haram, berarti dan antum tidak pernah mendengar hukum tersebut atau tidak pernah mengetahui hukum tersebut sebelumnya, maka ini suatu keharaman. Mengapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pun tatkala mengatakan ini halal, ini haram, itu senantiasa membawakan dalil. Karena berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal apa hukum makan bekecot? Hukum makan bekecot darat ya, maksudnya keong darat, bukan keong laut atau keong racun. Bukan keong racun. Keong apa? Bukan yang di air, tapi yang di darat, bekecot. Kalau yang di air itu halal. Karena masuk ke umum hadis, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ya, air laut itu halal, dan bangkai hewan air atau hewan laut itu halal pula. Kalau keong yang kul ya, itu halal karena apa? Binatang air. Ya, yang saya maksud bekicot. Tahu bekicot? Nah, bekicot kan biasanya dijual di kerupuk ya, di keripik ya. Memang enak itu. Tapi halal atau haram? Nah, maka ini kita enggak boleh mengatakan ini halal ini haram sebelum kita melihat dalilnya, sebelum kita melihat nas. Kita cari-cari enggak ada dalilnya tentang masalah bekicot ini. Ya, sebagian mengatakan al-aslu fil asya' halal. Asal segala sesuatu adalah halal, maka dihukumi bekicot itu halal. Sebagian yang membantah di antara mazhab Maliki mengatakan, ya, sepakat tidak kita mengatakan seperti ini? Setiap hewan
yang halal dimakan itu syarat untuk menjadi halal dengan cara apa? Disembelih dengan cara yang syar'i. Kemudian ditanya, bagaimana cara menyembelih bekicot? Oke, binatangnya halal, tapi nggak bisa disembelih. Bagaimana cara menyembelihnya? Dia akan digodok. Berarti dia bangkai, maka haram kedudukannya. Jadi pendalilannya seperti ini. Ya, Allahu a'lam. Baik. Jadi jangan misal apa hukumnya ini, jangan langsung bahas halal ini haram. Ya, kalau kita mengatakan ini halal ini haram tanpa kita mengetahui asalnya, tanpa kita mengetahui dalilnya yang jadikan ulama itu adalah halal atau haram, maka kita berarti telah berdusta atas nama Allah, walaupun itu benar. Ya. Kecuali kita mengatakan, saya pernah baca Syekh Utsaimin misalkan mengatakan ini haram, Syekh Fulan mengatakan ini halal misalnya. Nah ini tidak masalah. Kenapa? Karena Anda menisbatkan fatwa tersebut kepada yang ngomong pertama, pada muftinya. Baik, kita lanjutkan. Fal kadhibu 'ala Allah yatanafa ma'al imani wa huwa a'zamu anwa'il kadhib. Berdusta atas nama Allah itu berlawanan dengan iman. Wa huwa a'zamu anwa'il kadhib. Dan berdusta atas nama Allah tersebut merupakan ya a'zam, kedustaan yang paling besar. Bismillah. Faminal kadhibi 'ala Allah, di antara bentuk-bentuk kedustaan atas nama Allah adalah an yukhbira 'anillahi amran khilafal waqi'i li ghurudin minal aghrad. Yaitu mengabarkan tentang masalah Allah, tentang perkara-perkara atau suatu urusan, akan tetapi khilafal waqi', yaitu tidak sesuai dengan kenyataannya, li ghurudin minal aghrad, dengan tujuan-tujuan. Dan di antara bentuk kedustaan atas nama Allah yaitu menyampaikan mimpi yang dia itu tidak mimpi, walaupun mimpinya itu bukan masalah agama. Misal dia berbohong, tadi malam saya mimpi, ya, misalkan naik naga. Nah ini nanti misalnya anak mimpi naik naga, naganya besar begini dan begitu, padahal tidak bermimpi. Ini termasuk kedustaan atas nama Allah. Mengapa? Mimpi-mimpi yang indah itu datangnya dari Allah. Ya. Nah, dia berdusta atas, yang pertama berdusta atas nama dirinya padahal dia enggak ngomong. Kemudian yang kedua berdusta atas nama Allah sang pemberi, ya, mimpi yang indah. Nah. Wa imma linaili syai'in tatma'u bihi nafsuh. Atau mungkin dia berdusta mengabarkan tentang sesuatu atas nama Allah untuk mencapai atau untuk mendapatkan sesuatu yang terhadap dirinya. Contoh, ya, ada misalkan dia pernah mendengar seseorang, ya, kalau dia itu ada orang yang misal contoh, ada seorang kiai mengatakan kalau orang bertemu dengan Nabi, dia itu adalah orang yang mulia begini dan begitu. Akhirnya dia pura-pura, saya tadi malam beberapa hari waktu saya bertemu dengan Nabi. Ditanya ciri-ciri Nabi seperti apa, begini dan begitu. Ternyata dia baca, ciri-ciri Nabi, biar ditanya untuk menguatkan mimpinya. Begini, oh ya, cirinya begini, wah antum orang mulia ini. Nah, terkadang orang seperti itu. Ya. Atau dia itu berdusta atas nama Allah, ya, nusratan limadhabihi aw ra'yihi, ya, untuk menguatkan pendapatnya. Contoh, saya pernah mendengar, ya, di sebagian ceramah kurang lebih maknanya seperti ini. Ada seorang bermimpi bertemu Nabi SAW. Kemudian seseorang itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni an syai'in lam tuhaddits ahadan ghairi. Ya Rasulullah, sampaikan satu hadis yang tidak ada, ya, orang yang engkau tidak menyampaikan hadis ini kepada selainku. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan hadis tersebut. Apa hadisnya? Nabi mewasiatkan. Hadisnya yaitu man mata fi batnihi qahwah dakhalal jannah. Siapa yang mati di perutnya ada kopi, dia masuk surga. Ini dilihat, dicari di kitab-kitab yang lain ada? Enggak ada, ya enggak ada.
Ya, dia mengatakan apa? Untuk menguatkan pendapatnya tadi, untuk menguatkan apa? Hadis palsunya tadi apa? Nabi itu menyampaikan kepadaku, saya minta yang tidak pernah engkau sampaikan kepada siapapun. Jadi nggak akan ketemu dicari. Nah, seperti ini. Ini contoh apa? Kedustaan. Ya. Subhanallah. Nggak tahu, mungkin yang meriwayatkan punya kebun kopi paling. Untuk menguatkan biar orang-orang apa? Minum kopi. Ya, saya minum kopi, saya suka kopi. Akan tetapi ya nggak kayak gitu juga gitu loh. Ya. Nah, dan ini termasuk kedustaan, jelas. Bagaimana kita tahu? Kopi, mohon maaf ya, kopi pada awal munculnya, kopi itu sebagian ulama mengharamkan. Awal-awal muncul kopi itu sebagian ulama mengharamkan. Ya. Dia mengkiaskan dengan seperti sesuatu yang menghilangkan akal. Seperti khamr atau sejenis kayak narkoba gitu. Mengapa? Karena seseorang minum kopi itu bisa tenang, rileks dan yang lain. Nah, dia mengkiaskan dengan itu. Kalau kebanyakan bisa jadi nanti mabuk begini dan begitu. Di awal munculnya kopi itu para ulama mengharamkan. Akan tetapi setelah ada penelitian dan ini penelitian oleh ulama-ulama yang dulu, ternyata kopi tidak memabukkan, hanya saja membuat mata itu tidak ngantuk. Sehingga sebagian ulama di antara kalau nggak salah Imam Al-Ghazali itu menyebutkan bahwasanya dianjurkan seseorang itu tatkala belajar itu dengan minum kopi. Kenapa? Agar kuat matanya menahan kantuk. Nah, tapi ini bukan hadis loh ya. Ini bukan hadis saya katakan. Ya. Dan saya pun juga sama. Ketika belajar harus nyandeng kopi. Ini aja ngisi kajian dikasih teh ini. Bismillah. Bukan kopi, tapi ada kafeinnya. Jazakallahu khairan. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Fahadha min a'zamil kadhib. Ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Li'annahu min al-iftira'i 'ala Allah 'azza wa jalla, thumma yalihi al-kadhib 'ala ar-rasul, thumma al-kadhib 'ala an-nas. Dan tingkatan kedustaan yang pertama adalah berdusta atas nama Allah, kemudian yang kedua berdusta atas nama Nabi, dan yang ketiga adalah berdusta atas nama manusia. Ya, atas nama manusia atau membohongi manusia. Fal kadhibu ammatan muharramun ya'addu kabiratun. Kedustaan itu secara umum itu haram dan mengantarkan kepada dosa besar. Jadi ada memang dusta, bohong itu ya tidak sampai mengantarkan seorang kepada dosa besar. Apa maksudnya? Tidak sampai derajat dosa besar, dosanya masih kecil. Akan tetapi jika itu terus berlangsung, ya, maka akan menjadi dosa besar. Walakin ba'dahu asyad min ba'd. Akan tetapi dosa itu bertingkat-tingkat, ada yang lebih tinggi ya kadar dosanya. Ya, fa asyaddul kadhib 'ala Allah, tsumma al-kadhib 'ala ar-rasul, tsumma al-kadhib 'ala an-nas. Fala yajuzu bi ayyi halin min al-ahwalil qaul 'ala Allah bi ghairi ilm. Ya, tingkatannya sebagaimana kita sampaikan tadi, berdosa atas nama Allah, atas nama Rasul, kemudian atas nama manusia. Fala yajuzu bi ayyi halin. Tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun ya, berdusta atas nama Allah tanpa didasari dengan ilmu. Ya, kalau didasari dengan ilmu berarti bukan dusta. Ini nggak boleh. Bahkan bagaimana kalau seseorang membuat hadis palsu yang tujuannya sangat baik? Misal ada seseorang itu melihat di antara masjid GPI ini semuanya malas baca Quran, semua malas belajar ilmu agama. Akhirnya salah satu di antara kita ada yang membuat hadis. Siapa yang membaca surat agar menghafal surat Ar-Rahman misalkan. Siapa yang hafal surat Ar-Rahman, maka dia akan dinaungi ya, misalkan dinaungi di hari kiamat ini dan itu. Fadilahnya banyak. Tujuannya apa? Agar orang itu gemar baca surat Ar-Rahman. Boleh apa tidak? Tujuannya baik loh ini. Atau orang mengatakan siapa yang membaca surat Al-Waqiah maka rizkinya akan turun dari langit dan akan keluar dari bumi dan sejenisnya. Misalnya. Ini untuk
Tujuannya apa? Ada orang-orang membaca Al-Quran minimal Waqiah, minimal Ar-Rahman, seperti itu. Boleh apa tidak? Dan menyandarkan kepada Nabi. Boleh apa tidak? Kata Al-Imam Al-Iraqi, justru ini adalah sedusta-dustanya, ya, berdusta atas Nabi yang paling parah. Mengapa? Menisbatkan ibadah yang bukan dari Nabi, ya, disandarkan kepada Nabi SAW. Ini tidak boleh, ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, dan kebanyakan hadis-hadis palsu itu selalu fadilahnya banyak. Hadis-hadis palsu, jenengan kalau ingin tahu kelihatan ini ya enggak semuanya, tapi 90% hadis palsu itu keutamaan amalnya ringan, keutamaannya sangat besar. Seperti kopi tadi. Siapa minum kopi, ya, di perutnya ada kopi, maka dia masuk surga. Ya, kelihatan dustanya. Subhanallah. Nasallahu salamata wal afiyah. Baik. Nah. Wa yaumal qiyamati tara alladziina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka menjadi hitam. Hadza wa'idun akhar. Fal wa'idu fil ayatil ula dzakara annahu adzlamun nas. Ancaman pada ayat yang pertama tadi yaitu bahwasanya orang yang berdusta atas nama Allah dia merupakan orang yang paling zalim. Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua, annahu yaumal qiyamati ya'ti biwajhihi muswaddan amamal khalaiqi. Itu pada hari kiamat nanti semua orang tersebut yang akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang hitam di hadapan seluruh makhluk. Yufdahu bihadhil alamah wal iyadu billah. Ya, Allah tampakkan dengan tanda tersebut pada hari kiamat bahwasanya orang ini adalah orang yang pendusta. Sedangkan orang yang beriman di hari kiamat nanti wajahnya bagaimana? Bercahaya. Wajahnya orang-orang yang beriman itu bercahaya, sebagaimana dalam hadis. Pada hari kiamat nanti wajah orang-orang yang beriman itu bercahaya disebabkan bekas wudu dan bekas sujud. Makanya kalau jenengan berwudu itu yang sempurna. Ya. Mohon maaf. Kalau jenengan wudu habis membasuh muka, ya, tangan, kemudian rambut, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, dari depan sampai ke belakang tengkuk sini kemudian dikembalikan lagi. Yang sempurna, ya, agar apa? Cahaya kita di hari kiamat nanti juga sempurna. Jangan begini, mohon maaf. Ini nanti yang nyala seperti ini, Pak. Ya, ini bisa jadi takutnya nanti ini kayak ciri-ciri umatku. Nabi Muhammad bingung, bisa jadi ini kayak umatku bercahaya tapi kok nyalanya kok sedikit gitu. Ya. Ya kan bekas wudunya segini, ya yang nyala segini kan. Seperti itu. Jangan dibayangkan yang aneh-aneh ya. Nanti kayak orang bawa senter nyari kodok. Nah, ya seperti itu. Makanya yang sempurna. Agar kepala kita, wajah kita itu bercahaya. Bahkan Ibnu Umar tatkala selesai wudu, Ibnu Umar itu meratakan. Airnya itu diratakan sampai sini. Bukan pas wudu sampai sini, enggak. Setelah selesai wudu kan ada airnya besar, diratakan sama beliau. Ya, agar tubuhnya banyak yang bercahaya. Ibnu Umar. Nah, wal kadhibu 'ala Allah yakunu fil aqidah, berdusta atas nama Allah juga terjadi pada permasalahan-permasalahan akidah. Kaqaulihin Nasara, sebagaimana perkataan Nasara, orang-orang Nasrani, ittakhadallahu walada, Allah itu memiliki anak. Fayansabuna alwalad lillah, mereka menisbatkan Allah itu memiliki anak. Wa yaquluna inna Isa alaihissalam ibnullah, dan mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Wal kuffar kanu yaqulun, adalah pun orang-orang kafir, mereka mengatakan, ini kafir Quraisy ya,
al-malaikatu banatullah. Malaikat itu anak-anaknya Allah. Fayansibuna lahul banat ma'annahum yakrahunaha li anfusihim. Mereka itu menisbatkan Allah itu memiliki anak-anak perempuan, sedangkan mereka sendiri benci dengan anak-anak perempuan. Ini kurang ajarnya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Itu menamai mereka dengan nama-nama perempuan. Ya. Lata itu muannas dari ilah atau Allah. Lata ada tamar muannas atau bentuk perempuan dari kata Allah. Uzza bentuk perempuan dari Al-Aziz. Manat bentuk perempuan dari Al-Mannan. Ini kurang ajarnya mereka, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, sampai Allah mengatakan astafal banati 'alal banin malakum kaifa tahkumun. Apakah Allah itu memilih anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana bisa kalian itu menghukumi seperti itu? Ya. Ma'anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhid waladan la dzakaran wala unsa. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak atau tidak menjadikan anak baginya, baik laki-laki maupun perempuan. Li'annahu ghaniyun 'an dzalik. Karena Allah itu ghaniyun 'an dzalik. Ya, tidak butuh tentang dengan anak. Li'annal walid yaftakiru ila waladih. Terkadang orang tua itu merasa butuh pada anaknya. Kita butuh enggak sama anak kita? Butuh kita. Butuh apa? Butuh didoakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga yang Allah Subhanahu wa taala beri keturunan, Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Baik, kita lanjutkan. Wa min ashkalil kadzib 'ala Allah, dan di antara bentuk-bentuk dusta kepada Allah aidan asyirku billah, berbuat syirik merupakan kedustaan. Wattikhadhu syuraka fi ibadatihi, dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah pada permasalahan ibadah. Mithlu qaulihim, seperti ucapan mereka, innallaha attakhadha syarikan yu'inuhu wa yusa'iduh. Allah itu memiliki, menjadikan sekutu yang membantunya dan yang akan membantunya. Ya, Allah itu memiliki sekutu yang akan membantunya. Fallahu la syarikalah fil khalqi wal amr wa tadbir. Allah itu tidak memiliki sekutu, ya, baik dalam hal penciptaan, dalam hal al-amr, yaitu memerintahkan atau semua urusan, wa tadbir, dan pengatur alam semesta. Allah itu tidak butuh sekutu dalam menciptakan, dalam memerintahkan, dalam mengatur. Wala syarikalah fil uluhiyati li'annahul mustahab li anwa'il ibadah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan kepadanya, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa minal kadzib 'ala Allah aidan ma yaqulul ba'd. Di antara bentuk kedustaan kepada Allah, sebagaimana dikatakan sebagian orang, innallaha syara'a lana an nattakhidha wasaila minal khalqi bainana wa bainah. Sesungguhnya Allah itu mensyariatkan kepada kita untuk menjadikan perantara dalam beribadah antara makhluk dengan Allah. Atau ya, dia mengatakan bahwasanya ini bukan perantara lagi, menjadikan perantara untuk memberi syafaat. Ya, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itulah orang-orang wali-wali itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka meyakini itu. Ya, qul a'unabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard. Katakan, apakah Allah tidak memberikan kabar, ya, tentang apa yang mereka tidak ketahui
baik di langit maupun di bumi. Fallahu jalla wa ala nafa'an nafsihi syarik. Allah Subhanahu wa taala ya meniadakan terhadap dirinya sekutu. Fa kaifa yaquluna ba'da dzalik inna lahu syarikan min khalqi fi qada'i hawaijihim humus syufa'a wal wusata bainahu wa bainahum. Bagaimana bisa ya dia itu meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sekutu ya untuk memenuhi kebutuhan mereka ya baik dalam masalah syafaat maupun perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan makhluk. Di antara bentuk penyamaan Allah, di antara bentuk penyamaan seseorang ya menyamakan Allah dengan makhluk yaitu apa? Menjadikan perantara. Kalau kita ini banyak dosa. Kalau kita kan banyak dosa. Kalau kita minta langsung sama Allah itu ya enggak dikabul-kabulkan. Kan gitu kan rata-rata hujahnya. Maka kita minta tolong sama wali untuk menyampaikan keinginan kita. Wali kan sudah aulia Allah, disayang oleh Allah, pasti wahai wali tolonglah sampaikan pada Allah saya butuh ini dan itu. Sampaikan sama wali. Kemudian Allah memberikannya. Itu kan logikanya dengan manusia. Kita nggak akan bisa bertemu dengan Pak Presiden kecuali melalui perantara atau ajudan-ajudannya atau orang dalam. Jadi apa? Nah, ini menyamakan Allah dengan Pak Presiden. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk bentuk kedustaan kepada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah padaku, aku kabulkan. Dan orang itu, Pak, yang mungkin sering saya ulang-ulang di sini. Allah mengkabulkan doa itu ada 3 caranya. Allah mengkabulkan doa ada berapa? 3 caranya. Cara yang pertama, Allah kabulkan doa kita di akhirat semua. Dan ini sebaik-baik pengkabulan doa. Mengapa? Kita setiap hari berdoa, ya Allah simpan pahalanya di akhirat. Misal, setiap kali kita berdoa itu ada 50% pengkabulan di dunia, ada 50% pengkabulan di akhirat. Ya. Kalau 50-50 ini dikabulkan di akhirat semua kan pahala menjadi 100%. Ya. Kemudian ini yang terbaik. Makanya jangan bosan-bosan untuk berdoa apapun. Ya, dikabulkan gak dikabulkan bukan urusan kita. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah itu menandakan bahwasanya kita mengagungkan Allah dan menandakan bahwasanya kita butuh kepada Allah. Yang kedua, Allah mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, ini berarti kita dapat pahala tetap 50%. Ya, 50%-nya dikabulkan sesuai yang apa kita inginkan. Kita ingin itu, Allah berikan. Ya. Yang ketiga, Allah ganti doa tersebut. Allah ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi dipalingkan yang harusnya kita itu terkena bahaya, kita diselamatkan dari bahaya tersebut. Ya. Yang harusnya kita itu ya mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tatkala kita mendapatkan hal tersebut itu buruk bagi diri kita ataupun agama kita, maka Allah berikan yang lain yang lebih baik. Maka ini pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum berdoa itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Cuman terkadang manusia itu terburu-buru. Innal insana khuliqa min ajal. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki sifat suka terburu-buru. Nah, maka kalau jenengan merasa berdoa terus, di antara bentuk doa yang mustajab apa? Adzan dan iqamah di saat majelis ilmu sambil menunggu sholat. Ini doa mustajab semua. Seperti malam terakhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa taala fi thuluthil lail akhir. Allah turun ke langit dunia. Ingat, langit dunia, bukan langit bumi. Langit dunia. Di mana ya tidak tahu. Dan juga jangan dibayangkan gimana turunnya Allah. Kalau Allah turun berarti arsy-Nya kosong. Sudah, jangan dibayangkan itu. Kita imani Allah turun ke langit dunia.
Ya, akal kita nggak sampai di situ. Ya, akal kita nggak sampai. Kita imani aja. Allah punya sifat nuzul. Nah, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah wa hal min sa'ilin fa'u'tiya su'lah." Apakah ada dari hambaku saat ini yang meminta ampun padaku akan aku ampuni? Wa hal min sa'ilin, apakah ada dari hambaku yang meminta sesuatu padaku akan aku beri. Makanya di antara para ulama mengatakan, kalau kita bangun di tengah malam atau di sepertiga malam sebelum subuh, intinya yang paling utama apa? Kita sholat malam. Kalau tidak mampu, kita berdoa, meminta kepada Allah, karena Allah memanggil kita. Seperti bagaimana? Misal ini, Ahmad, misalkan. Kalau kita itu punya anak Ahmad namanya, kita panggil, anaknya nggak nyauri, gimana perasaan kita? Ya agak nggak senang. Tapi kalau dia, ya Mi, ya Pak, nah senang, walaupun dia itu nggak langsung, tapi kita menjawab panggilan. Allah kan bertanya, apakah ada dari hambaku yang meminta ampun padaku akan aku beri? Apakah ada dari hambaku yang meminta sesuatu padaku akan aku beri? Nah, jadi kita kalau nggak mampu untuk qiyamul lail, maka kita berdoa, meminta sesuatu pada Allah. Apa? Itu serah antum. Minta apa? Ya, serah antum minta apa? Allah pasti akan beri. Kalau kita kriip berat sekali untuk berdoa, istighfar, apa beratnya? Astagfirullahaladzim, tidur lagi. Ya, apa beratnya? Astagfirullahaladzim, tidur lagi. Apa beratnya itu? Nggak sampai 1 detik kayaknya. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak gitu juga lah. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah. Ya, dan meminta ampun di waktu sahur merupakan ciri orang yang bertakwa dan ciri penghuni surga. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang yang masuk surga itu mereka sedikit tidurnya dan mereka beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu apa? Sepertiga malam terakhir. Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, Allah sifati mereka. Orang-orang yang bertakwa senantiasa beristighfar di waktu sahur, di waktu malam. Nah, yang berkaitan dengan istighfar, mumpung ingat, mengapa Allah perintahkan kita untuk istighfar? Mengapa Allah perintahkan kita untuk istighfar? Kenapa? Kenapa Allah perintahkan kita untuk istighfar? Apa jawabannya? Allah Maha mengampuni, betul. Nah, mengapa kok kita itu istighfar itu mengapa? Karena kita banyak susah melakukan dosa. 1. Yang lain? Ada 3. Mengangkat derajat bisa. Yang lain? Mengapa? Apa? Yang puncaknya ada 3. Apa? Allah perintahkan. Sahih. Nah, puncaknya ada 3. Mengapa kita itu beristighfar itu ada 3 puncaknya? Orang yang beristighfar, betul. Tapi ini belum sampai puncak ini. Menambah pahala, betul. Itu semuanya betul semua. Tapi puncaknya ada 3. Mengapa kita itu disuruh istighfar? Yang pertama, karena kita itu banyak dosa. Yang kedua, karena kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mampu tidak kita bersyukur? Allah berikan nafas, Allah berikan kita. Makanya para ulama mengatakan, mengapa orang yang masuk kamar mandi disuruh berdoa? Apa doanya? Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Mengapa kok habis keluar kamar mandi kok tiba-tiba ampunanmu ya Allah? Mohon aku minta ampun padamu ya Allah. Mengapa? Karena mengeluarkan kotoran itu merupakan kenikmatan dan kita nggak mampu untuk mensyukuri nikmat itu. Maka kita mengucapkan ampunanmu ya Allah, ampuni aku ya Allah.
Kita nggak mampu untuk bersyukur. Yang ketiga, kita tidak mampu untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Siapa yang bisa sholat dari Allahu Akbar dari awal sampai akhir dia khusyuk? Ada yang mampu? Tidak bisa. Makanya tatkala kita setelah sholat suruh apa? Astagfirullah, astagfirullah. Berdakwah. Ibadah enggak? Ya, berdakwah itu. Berdakwah ibadah. Tatkala Fathu Makkah, Nabi berdakwah sekian belas tahun, di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah berdakwah 10 tahun. Tatkala Fathu Makkah itu adalah keberhasilan Nabi SAW dalam mendakwahkan Islam. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, manusia itu akan masuk, mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Berarti dakwahnya sukses kan? Tapi Nabi Allah perintahkan untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan Rabbmu dan pujilah dia, dan wastaghfirhu, dan mintalah ampun padanya. Harusnya kan bersyukurlah ini, tapi tidak ini. Beristighfarlah. Kenapa? Dakwah itu ibadah. Dan ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Ya, kita itu nggak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung nikmat Allah tidak akan mampu. Tayyib. Allahu a'lam. Fadhal azan dahulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar ya. Wa yadkhulu kadzalika fi hadzal wa'id, dan masuk pula terhadap ancaman ini adalah yakdzibuna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu muballighun 'anillah, karena Nabi adalah penyampai kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an yukdzab alaihi fil hadis, maka tidak diperbolehkan untuk berdusta atas nama Nabi dalam menyampaikan hadis. Fatansibu ilaihi ahadits lam tasdur anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ia menasabkan hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak menyampaikannya. Wala siyama min kibalil wadda'in alladzina yad'un al ahadits al makdzubah alaihi sallallahu alaihi wasallam li aghradin dunyawiyah. Ya. Begitu pula tidak diperbolehkan menyampaikan hadis, ya, apalagi hadis-hadis tersebut, hadis palsu tersebut untuk tujuan dunia. Imma li ajli an yatadhaharu amama an-nas bil ilm, bisa jadi tujuannya adalah agar manusia itu ya mengakui bahwasanya dia itu memiliki ilmu, orang yang ahli ilmu. Au li naili matami' ya'khudunaha minan nas, atau untuk mendapatkan harta yang mereka ambil dari manusia. Au yad'un al-ahadits liyufsidud din 'alal muslimin, atau memalsukan hadis untuk merusak agama dari kaum muslimin, ya, seperti orang-orang zindik, orang-orang ateis, ya. Wa yadkhulu fi hadzal ladzina yad'un al-ahadits li nusrati madhhabihim, masuk juga orang yang memalsukan hadis untuk menolong madhab mereka, maksudnya untuk menguatkan pendapat mereka. Au liyulafu baina afradi jama'atihim wa ahzabihim, atau untuk menarik jamaah atau kelompoknya. Au liyugharribun nasa fil khairi kama fa'ala ba'dul jahalah haitsu qalu nahnu nukadzibun lirrasul la alaihi, atau untuk memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan, walaupun memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan termasuk kedustaan, tidak boleh, ya. Sebagaimana orang-orang bodoh mengatakan kami itu tidak berdusta, kami itu berdusta karena Rasul, bukan berdusta atas nama Rasul. Maksudnya apa? Tujuannya Rasul menyampaikan risalah itu agar manusia itu bisa beribadah kepada Allah. Karena manusia itu malas, maka kami buat hadis agar mereka ibadah. Justru kami membantu Rasul. Ini juga tidak diperbolehkan. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan justru ini yang paling parah, ya, justru ini yang paling parah. Nah, mana tadi? Nah, wadzalika hina mara'un nas mutakasilina an fi'lil khair farahu taradan yad'un al-hadits allati tahussu ala amri ma wa turaghibu fihi. Ya, yang demikian itu biasanya orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh loh, bukan orang-orang yang munafik. Orang-orang soleh itu melihat manusia kok malas melakukan ibadah, malas melakukan kebaikan, akhirnya dia membuat hadis-hadis palsu yang tujuannya untuk memotivasi mereka agar mereka melakukan kebaikan. Wa taratan yad'una ahadits fi tarhib min fi'lil ma'asi wal munkarat, dan terkadang mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menakut-nakuti mereka dari perbuatan maksiat, dari orang yang melakukan maksiat dan kemungkaran. Wa hadza kulluhu kadzibun mahad, ini semua termasuk kedustaan. Misal saya tanya, memaafkan manusia itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Pahalanya, ada pahalanya atau tidak ini?
Pasti ada sifat orang bertakwa, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan manusia. Ya, sebelum Ramadan barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tidak saling maaf-maafan, maka tidak diterima puasanya, tidak diterima ini dan itu. Sering entah kalimatnya gimana, intinya kayak seperti itu. Hadis riwayat Abu Syekh gitu. Abu Syekh sopo gitu. Karena saya bingung saya. Hadis Abu Syekh, cari Abu Syekh siapa ini? Baru dengar saya. Ya. Akhirnya begitu. Ya. Ini tujuannya baik atau tidak? Baik agar manusia saling maafan. Ya. Tapi dia membuat hadis mengatakan ini sabda Nabi. Begitu pula hadis palsu, di antara bentuk hadis kepalsuan, untuk agar manusia itu semangat bersolat tarawih. Siapa yang solat tarawih di misalkan 10 malam pertama tarawih itu begini, ampunan atau apa, 10 malam kedua begini, 10 malam ketiga itu begini. Ini kalau itu benar dari Nabi tidak masalah. Yang jadi masalah ini bukan dari Nabi SAW. Nah, boleh enggak? Enggak boleh. Jadi hati-hati dengan menyampaikan hadis itu. Ya. Mana tadi? Nah, dia mau. فالتحليل والتحريم لا يجوز أن يصدر إلا من الله سبحانه وتعالى بالقرآن وبما صح من الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم. Yang menghalalkan dan mengharamkan itu tidak diperbolehkan ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang sahih tentunya. Bal inna ba'dahum dzakara annahu ra'an nas la yaqra'una al-Qur'an wa la yaqbaluna alaihi. Fawada'a ahadits fi fadailis suwar wal ayat liyahussan nas ala qiraatihi. Terkadang orang soleh itu orang melihat manusia itu enggak pernah baca Quran, enggak mau menerima Al-Quran, akhirnya memalsukan hadis tentang keutamaan surat dan keutamaan ayat agar manusia itu mau membaca Al-Quran. Wa hadza a'zamul kadzib ba'dal kadzib 'ala Allah jalla wa ala. Ini merupakan kedustaan yang paling besar setelah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, terus bagaimana Ustaz? Sebagian ulama berdalil dengan hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu bukan disandarkan kepada Nabi. Bagaimana kita? Banyak para ulama, sebagian ulama itu menguatkan pendapatnya dengan hadis dhaif. Atau ada disertasi yaitu yang judulnya ya kalau nggak salah al-masail. Intinya gini, permasalahan-permasalahan dari mazhab Hambali yang dibangun di atas hadis-hadis dhaif. Itu disertasi tebalnya segini. Dibangun di atas hadis dhaif. Bagaimana kita mengatakan seperti itu? Katanya nggak boleh pakai hadis dhaif. Ulama pakai hadis dhaif. Yang pertama, mengapa para ulama berdalil dengan hadis dhaif? Yang pertama adalah ulama itu sebenarnya enggak berdalil dengan hadis dhaif, tapi berdalil dengan hadis sahih. Dia menyangka hadis itu sahih. Ya. Dia menyangka hadis tersebut sahih menurut beliau. Ya. Datang orang yang berikutnya mengoreksi hadis, ternyata hadisnya lemah. Kalau jelas-jelas hadis itu dhaif enggak akan dijadikan dalil. Ini. Ya. Yang kedua, sebagian ulama berdalil dengan hadis-hadis dhaif itu pada fadailul a'mal, pada keutamaan beramal, tapi selalu dengan lafaz tamrid, ala sighatit tamrid, yaitu dengan dilafadzkan diriwayatkan, bukan Nabi meriwayatkan. Jadi kalau kita belajar usul fiqh itu ada sighatut tamrid ya, wa sighatu sahih. Ya. Ada sighah yang tamrid, ada sighah yang am, yang asli. Jadi sighah itu bentuk, kalau di Indonesia kalimatnya majhul. Jadi kalau jenengan baca, tapi kalau di terjemah itu selalu diriwayatkan.
Padahal beda. Kalau jenengan baca hadis ruwiya, diriwayatkan. Ruwiya Arabnya itu ruwiya, bukan ruwa, tapi ruwiya. Nah, ini isyarat dari penulis bahwasanya hadis ini masih ada pendapat ulama yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Tapi kalau sudah jelas sahih pasti rawa. Nah, ini rawa. Ya. Nah, orang yang berdalil dengan untuk fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal dengan hadis yang lemah, itu wajib menjelaskan. Ya. Dalilnya itu ini dan itu, akan tetapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Harus begitu. Agar para seseorang itu tidak menyandarkan amalan ini kepada Nabi SAW langsung. Paham di sini? Nah, ya, jadi tidak boleh, ya, seorang menyampaikan hadis dhaif ala thariqil jazm dengan lafaz yang jelas. Jelas itu maksudnya dari Nabi SAW bersabda, ini tidak boleh kalau hadisnya dhaif. Maka kita harus mengatakan apa? Diriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian setelah hadisnya disampaikan, kita katakan hadis ini sebagian ulama mendhaifkan. Kita harus begitu, ya, untuk menjaga sisi keilmiahannya. Taib. Walhasil annahu yanbaghi liman lam takun ladaihi ahliyah as-sahihah lil ilmi al-hadis an yan'a nafsahu an hadzal amr. Ya, kesimpulannya apa? Siapa yang tidak memiliki keilmuan dalam masalah hadis, tentang ini sahih atau tidak, maka dirinya wajib, ya, untuk mengembalikan perkaranya pada ahlinya. Misalkan hadis ini sahih menurut siapa? Syekh Albani, ahlinya. Ya. Wa yatrukul ilm li ahli. Ya, kita harus meninggalkan ilmu tersebut kepada ahlinya. Ya. Dan kita tidak boleh seenaknya sendiri, ya, mensahihkan atau mendhaifkan hadis atau menyampaikan hadis-hadis yang palsu ataupun lemah. Allahu a'lam. Baik. Barangkali ada pertanyaan satu atau dua. Ya. Dikabulkan di akhirat itu disimpan. Apakah kita dosa kalau misalkan kita merasa sedih dan dikabulkan, terus kita merasa itu tak dikabulkan karena dosa-dosa kita. Kira-kira kita yang banyak ini tidak dikabulkan. Kita pernah mengetahui juga bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Betul. Ya, bisa jadi tatkala semua keburukan-keburukan yang menimpa kita kembalikan pada diri kita, itu merupakan sifat wajib bagi kita. Ya, misalkan kita anak berdoa kok lama tidak dikabulkan. Bisa jadi ada harta haram yang saya makan. Kan dalam hadis ada. Ya. Salah satu doa tertolak itu gara-gara akluhul haram wa malbasuhu haram. Ya, harusnya doanya ini mustajab, tapi kok nggak dikabulkan gara-gara makanan haram, bajunya haram, hasil mencuri atau apa. Nah, bisa kalau introspeksi kepada diri kita itu boleh. Mengapa? Karena kita tatkala kita introspeksi diri sehingga menggugah diri kita untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Ini sudah kita bahas pada awal-awal bab ini. Ya, kitab Al-Kabair yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, awal-awal ada bab suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Ya, jadi sandarkan pada diri kita boleh. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, ya Allah kok enggak dikabulkan ya. Nah, ini enggak boleh. Ya Allah kok enggak kabulkan. Ini enggak boleh. Berarti Anda terburu-buru. Ya, Allah pasti kabulkan. Dan bagaimanapun antum berdoa itu pasti dicatat pahala. Antum berdoa apapun, ketika garis bawahi, antum dicatat pahala. Antum mendapatkan pahala. Berdoa apapun dicatat mendapatkan pahala. Ya. Baik kalau dikabulkan di dunia, alhamdulillah kita senang. Kalau belum dikabulkan sama Allah, bisa jadi disimpan atau bisa jadi diperupakan yang lebih baik bagi kita. Misal nih, antum berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya untuk memiliki mobil. Allah kabulkan.
Allah mudahkan antum untuk memiliki mobil dan Allah kabulkan antum memiliki mobil. Qadarullah wa masya'a fa'al. Setelah dapat kecelakaan. Lebih baik mana? Kita tidak memiliki mobil atau punya mobil tapi kecelakaan. Allah tahu tentang masalah hal ini. Kita enggak tahu. Ya, jadi jangan sampai kita tuh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita itu apa? Harus selalu berprasangka baik padanya. Apapun keadaannya. Nah, Allahu a'lam. Sampun? Ya. Oh. Bagaimana kiat-kiat kita agar bisa terjaga dari maksiat? Kita sudah bertobat tapi terjatuh pada dosa yang sama. Tobat lagi. Terjatuh ke dosa lagi, ya tobat lagi. Terjatuh lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, ada seorang hamba, dia melakukan dosa. Kemudian tatkala setelah dia melakukan dosa, dia mengatakan, "Ai rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni aku. Ampuni dosaku ya Allah." Allah dari langit ketujuh menjawab, "Aznaba 'abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, faqad ghafartulah." Hambaku telah berbuat dosa padaku. Dia tahu, dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa dan maha menghukum disebabkan dosa. Faqad ghafartulah. Summa makasa masyaallah wa ada. Kemudian berjalan beberapa waktu, ngulangi lagi dosa yang sama. Setelah ngulangi apa? Ay rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni aku. Kemudian Allah menjawab lagi, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambin faqad ghafartulah. Dengan jawaban yang sama. Kemudian sampai 3 kali dalam hadis, ya, dalam hadis sampai lafadznya 3 kali. Kemudian Allah mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartulah." Saksikan wahai para malaikat, aku sudah ampuni dia. Nah, ini menunjukkan Allah itu maha pengampun selagi kita selalu kembali padanya. Apa kiat-kiatnya agar kita itu tidak terjatuh pada dosa yang sama? Yang pertama, kita banyak doa, Pak. Yang memiliki hati kita itu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal qalba baina isba'in min asabi'ir rahman." Baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu di antara 2 jari jemari Allah. Insya'a aqamah, insya'a istaqamah, wa insya'a azagha. Insya'a aqamah wa insya'a azagha. Jika Allah punya kehendak, dia akan jadikan orang istiqomah dalam agama. Jika Allah berkehendak, dia akan sesatkan. Solusinya apa? Banyak berdoa. Terulang lagi, taubat lagi, doa lagi. Terulang lagi, taubat lagi, doa lagi. Terus sampai iblis itu bosan. Dan iblis gak bosan-bosan. Terkadang kalau kita tuh mengulang, mohon maaf, terkadang kalau kita itu sering melakukan maksiat, terbesit dalam hati kita bisikan seperti ini, setelah lapo ente itu tobat, ya lanjutkan aja, ya paling sesuk yang ngulangi lagi. Nah, akan terbesit bisikan seperti itu. Solusinya apa? Tetap kita bertobat. Mengapa? Tatkala seseorang itu berbuat kemaksiatan, kemudian dia menyesali dan dia bertobat di waktu itu, mungkin 1 detik setelah dia bertobat mati. Dia mati dalam keadaan bertobat. Kalau orang bertobat, dosa-dosanya diampuni. Tapi kalau orang itu mati, ya, dan dia belum bertobat, iblis menang. Iblis itu menang. Nah, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kau cela diriku, kata iblis. Celah diri kamu. Ngapain kamu ikuti perintahku? Nah, itu kata iblis. Allahu a'lam. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.